Kalau menurut saya program ini benar-benar program besar yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Karena kita edukasi kalau makan itu yang duduk, anteng, terus makanannya harus yang rapi, nggak sampai boleh cecer. Dan sebenarnya ada nilai-nilai budaya yang sebenarnya bisa dilaksanakan untuk program ini, bukan sekedar ngasih makan orang sebenarnya. Dan itu saya melihat di Tulungagung ada satu wilayah yang dikategorikan tertinggal, tapi belum ada SPPG. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai salah satu upaya strategis untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak, sehat, dan berkualitas. MBG bukan sekedar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa. Namun, keberhasilan program ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. Upaya memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis terus dilakukan oleh pemerintah. Badan Gizi Nasional bersama Kejaksaan Republik Indonesia berkomitmen menjaga kualitas dan transparansi program Makan Bergizi Gratis. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan program Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, pengawasan harus dilakukan berlapis, mulai dari masyarakat, aparat pemerintah, hingga penegak hukum. Malam ini juga seluruh mitra, seluruh Indonesia, ya sekarang itu sudah ada 26.126 SPPG seluruh Indonesia, itu akan saya beri informasi. Hati-hati kalian, jangan melakukan markup, jangan menurunkan kualitas. Ya, fokuslah kepada program MBG yang berkualitas. Karena apa? Semua sekarang masyarakat memonitor, APH memonitor, APIP juga memonitor. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani menjelaskan, laporan yang masuk tak hanya berupa keluhan, namun juga prestasi terhadap kinerja dapur MBG. Seluruh laporan akan diverifikasi dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa untuk memastikan keakuratan data. Kita untuk mencegah ke depan, bagaimana mencegah ke depan, ya, agar output atau produk dari SPPG atau ini hasilnya sesuai dengan nilai yang sudah ada, yang sudah ditentukan, misalkan 10.000. Nah, nanti para penerima manfaat dalam ini sekolah dan sebagainya tadi itu dikasih link untuk membuat laporan apa aja kekurangan dari produk SPPG ini. Di sisi lain, implementasi standar kualitas dan higienitas juga telah diterapkan di sejumlah dapur MBG. Salah satunya Dapur Nikmat Barokah di Kota Surabaya. Dapur ini telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi yang menjamin kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat. Kami memang menerapkan standar agak di atas standar, ya. Kayak contoh persiapan kompor itu harus minimum 7, kami bisa siapkan 14 tungku. Kita ini agak kencang untuk bahan makanan. Jadi kita pasti harga itu kita cari yang bagus. Tetapi kualitas barang harus kita utamakan. Tapi dengan catatan, kami tidak main-main. Kalau barangnya dikirim jelek, tak kembalikan. Dengan sistem pengawasan terpadu dan penerapan standar higienis, program Makan Bergizi Gratis diharapkan berjalan lebih transparan, partisipatif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV.
Beli sayur di Pasar Turi, pastikan pilih yang segar, jangan yang layu. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast Suara Jatim yang akan membahas dapur MBG, gizinya harus bermutu. Tentunya di Metro TV, ruang dialog yang selalu dekat dengan isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat Jawa Timur. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur, yaitu dapur. Tapi ini bukan sembarang dapur. Dan kita akan bicara soal dapur MBG, makan bergizi gratis, yang merupakan program nasional yang kini menjadi salah satu harapan besar bagi jutaan anak Indonesia untuk tumbuh sehat, cerdas, dan juga kuat. Ketika kita bicara soal dapur MBG, ini langsung yang terlintas adalah tanggung jawab bersama ya pemirsa. Karena memastikan gizi berkualitas bagi anak ini tidak hanya menjadi PR pemerintah pusat, tapi ini adalah investasi kolektif dari berbagai pihak, dari pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, bahkan di sektor masyarakat. Pertanyaannya, sudahkah dapur-dapur MBG ini benar-benar terjaga? Dan siapa yang memastikan makanan ini sampai ke tangan anak-anak itu layak, sehat, dan juga bermutu? Kita hari ini akan membedahnya satu persatu, mulai dari kualitas gizi, kolaborasi lintas sektor, hingga peran pengawasan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam segmen spesial kita di Ngode Ngobrol Bareng Dewan. Dan untuk membahas semua itu kita sudah hadirkan bersama seorang legislator yang membidangi langsung urusan kesejahteraan rakyat di Jawa Timur. Beliau adalah anggota sekaligus Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang sepak terjangnya ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Mas atau Bapak Jerry Irawan. Selamat datang Mbak. Oke, kita sapa Mas aja ya Mas boleh, ya. Boleh, Oke, boleh. Mas Jerry, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik sampai saat ini masih baik. Kesibukannya apa aja nih Mas hari ini Mas? Ya setiap tiap hari saya di Dapil, mungkin kalau di Surabaya ketika ada kegiatan-kegiatan kepartaian, terus ada kegiatan di DPRD, selain itu banyak di Dapil juga di rumah. Karena saat ini saya diberikan amanah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tulungagung, sehingga agak nambah lagi lah kegiatannya. Ya sering-sering kali saya bersama pengurus kadang-kadang sering ke masyarakat, kita ya sekedar ngopi atau apa, lihat kondisi perkembangan yang terjadi saat ini. Oke, tadi disebutkan ini aktivitasnya sekarang lebih sering terjun ke masyarakat langsung, melihat ada masalah apa sih di masyarakat. Nah, kalau gitu Mas, ini kan tadi berbicara soal makan bergizi gratis. Ada laporan apa aja Mas di lapangan soal makan bergizi gratis, khususnya dapur MBG ini? Ya sekarang yang sangat seksi untuk dibahas menjadi isu yang besar adalah MBG ya, banyak pro kontra di dalamnya. Tapi dulu waktu program ini berjalan banyak kritik ya, banyak. Tapi saat ini kita tidak meragukan perjalanan, tapi harus ada kritisi-kritisi tertentu bagaimana perjalanan program. Kalau menurut saya program ini benar-benar program besar yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, karena ini melibatkan banyak instansi, stakeholder dari Aceh sampai Papua, sehingga pengawasan juga harus benar juga. Kita tidak bisa melihat program ini aja sekedar jalan ya, karena ini menyangkut gizi anak kita, masa depan kita, menyangkut nyawa orang kita. Kalau kita lihat beberapa ada juga yang keracunan, ya oke lah itu namanya ada namanya sedikit mungkin dalam perjalanan pasti ada lah. Tapi ini harus seminimal mungkin dihilangkan. Keracunan harus dihilangkan. Bukan persoalan-persoalan MBG, persoalan bagaimana menunya yang kurang atau menunya yang dirasa tidak layak, itu juga harus menjadi perhatian kita. Karena ini program yang digagas Presiden Prabowo untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045. Oke, menarik sekali. Artinya sejauh ini dari kacamata Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana Bapak melihat jalannya dapur-dapur MBG yang sudah berjalan di Jawa Timur selama ini? Kalau kita melihat sebenarnya ada dapur yang memang bagus, ada beberapa dapur yang memang harus ada kritisi tertentu harus diperbaiki. Ada juga dapur-dapur yang memang ya setidaknya ini kurang layak lah untuk dijalankan. Makanya kalau kita lihat data di tahun 2019
Maret ini memang di Jawa Timur ada 788 dapur atau SPBG yang dihentikan oleh pemerintah atau PGN. Karena saya melihat dari beberapa alasan itu ya memang satu belum memiliki sertifikat layak higienis lah. Dan kedua tidak memiliki IPAL lah, instalasi pengolahan limbah air, dan itu menjadi syarat utama karena apa? Ini menyangkut makanan yang masuk ke tubuh anak-anak. Kalau ini memang tidak memiliki sertifikat sebenarnya ya nggak boleh jalan. Nah, tapi kan ini perjalanan Pak Prabowo mengejar kuantitas, mengejar banyak, makanya seiring berjalannya diperbanyaknya SPBG maka perbaikan dan kritik juga harus mengikuti. Nah, nggak bisa kita melihat diperbanyak terus tapi kualitas ditinggal, nggak bisa. Makanya ini harus terus diperbaiki, harus terus dipantau agar program ini bisa berjalan dengan baik. Oke, ini selaras dengan tayangan tadi ya Pak ya, dari Wakil Kepala BGR ini yang mengatakan hati-hati nih ya, jangan mark up tapi fokus dengan program karena masyarakat yang akan memonitor, begitu ya? Iya benar. Kita harus memberikan ruang yang banyak kepada masyarakat karena masyarakat ini kan menjadi ya seharusnya bukan hanya sebagai objek penerima tapi diikutkan dalam pemantauan. Makanya saya senang sekali ketika ada kemauan masyarakat untuk menyampaikan kritik. Di beberapa tempat, contohnya ada kita lihat ada di Sampang atau Pamekasan kemarin itu yang lelenya mentah. Saya tahu itu lele marinasi lah, tapi belum sampai dimasak, tapi dibagikan ke anak-anak. Di beberapa tempat ada yang makannya kurang layak lah, sebenarnya itu ada yang mie masih kering, terus ada juga yang buahnya sudah layu, sudah nggak layak makan. Itu kan sebenarnya ini kalau kita lihat ini ya jauh dari SOP yang ada. Betul. Nah, makanya di awal memang saya dan kami di komisi itu sejak awal 2025 atau akhir 2024 itu menyampaikan ya seenggak-enggaknya kalau pada waktu itu SOP belum benar-benar bisa diterapkan ya setidaknya ada 4 hal itu ya. Pertama dalam satu empreng atau ompreng itu ya tepat waktu, tepat gizi, tepat jumlah dan tepat tampilan itu yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Oke. Ompreng tepat waktu, tepat gizi, tempat tampilan itu penting sekali ya Pak. Karena kan kalau kita melihat anak SD sampai SMA ini punya kecenderungan mood yang beda-beda dalam makan ya Pak ya. Kalau saya sering kok waktu di rumah itu sepulang anak saya di SD itu saya tanya makanannya hari ini habis atau enggak, kenapa enggak habis. Ada kadang anak bilang itu kalau habis tuh mungkin makanannya beda dengan yang kemarin, berbeda-beda sehingga anak ini kadang-kadang anak ini besok makan apa lagi ya itu. Nah tapi itu menjadi hal yang bagus. Tapi kalau makanannya itu saja ya, ada nggak habis. Kadang-kadang juga melihat mungkin cara membersihkan omprengnya kurang bersih juga, kadang masih bau. Ini juga kita temukan beberapa tempat juga emprengnya masih bau dan itu mempengaruhi juga loh. Kalau emprengnya itu apalagi kalau masakannya itu yang berminyak, pasti kalau itu nggak bersih akan meninggalkan bau. Mbak Bida juga pasti akan lihat. Kalau saya di rumah pun kalau nyuci piring akan saya lihat juga ini akan bau atau enggak. Sudah kering pun saya akan lihat ini bau atau enggak. Nah apalagi ini yang omprengnya itu empreng stainless dan yang susah dibersihkan, makanya harus ada usaha tertentu agar omprengnya nggak bagus. Itu yang pertama tepat waktu ya. Terus tepat jumlah itu memang harus dibedakan juga mana yang SPBG ini diperuntukkan untuk anak SD, anak balita, mana yang diharuskan diperuntukkan untuk anak-anak SMA. Kalau anak-anak SMA, SMP, SMA itu bahasa di desa itu sumogo, lagi seneng-senengnya makan ya. Lagi seneng-senengnya makan ya sumogo. Itu berarti bisa jadi karbonya diperbanyak. Tapi kalau anak-anak yang kecil kan nggak bisa. Antara ukuran nasinya anak kecil dengan TK, SD dengan SMA nggak bisa disamakan, makanya harus ada pembedaan. Mungkin kalau waktu anak SD atau masih balita itu mungkin yang proteinnya diperbanyak, vitaminnya diperbanyak. Yang SMA mungkin karbonya diperbanyak dan tepat jumlah. Yang berikutnya tepat tampilan. Nah, tepat tampilan ini ya bagaimana membuat anak ini ya mau makan gitu.
Saya melihat istri saya, terus kita lihat ibu-ibu yang lain itu kalau anak kecil tuh bangun pagi itu harus menyiapkan makanan, harus berganti-ganti dan harus tampilannya mungkin hari ini apa terus besok apa, itu juga sama juga. Dan yang terakhir tepat waktu. Nah, tepat waktu ini harus juga diperhatikan, karena sedikit saja makanan matang ini tidak tepat waktu maka akan agak basi lah. Karena kita melihat data sekitar 20% itu yang makanan itu memang tidak tepat waktu. 20%, hampir 20% dari seluruh Indonesia ya. Mungkin seharusnya jam 9 datangnya jam 10 atau jam 11. Itu akhirnya apa? Makanan yang seharusnya itu sesuai dengan SOP yang ada akhirnya kekurangan menjadi basi. Apalagi buah terbuka ya. Buah terbuka kalau disandingkan dengan makanan yang agak hangat pasti akan layu. Ada oksidasi begitu ya, ada ya, semangka itu kan pasti akan layu. Kalau buah yang berkulit, ya itu boleh-boleh saja mungkin ya, tapi kalau buah yang terbuka itu juga akan mempengaruhi kualitasnya nanti itu anak. Nah, ini berarti artinya PR banget nih untuk dapur-dapur MBG khususnya yang ada di Jawa Timur. Nah, tapi kita kembali lagi berbicara soal dapur MBG. Sebenarnya bagaimana Mas Jairi ini melihat urgensi program MBG dan program ini tuh bisa loh menjawab persoalan gizi anak khususnya di Jawa Timur ini kayak gimana? Sebenarnya ini sebenarnya program ini ya memang kita melihat pemenuhan gizi yang harus menjadi perhatian umum ya, karena makan bergizi gratis menjadi tagline-nya. Kita melihat prevalensi stunting kita juga masih tinggi juga di Jawa Timur, tapi angkanya persisnya mungkin nanti kita cari ya, saya agak sedikit itu. Tapi dengan angkanya stunting itu sebenarnya dengan makan bergizi gratis ini, ibu-ibu di rumah setidaknya dia agak tenang ketika anak-anak sekolah sudah dapat ada makanan bergizi gratis. Mungkin nanti sepulangnya harus jaga. Dan tidak hanya sekedar itu, maka selain memberikan makan bergizi gratis sebenarnya ada pola edukasi kepada masyarakat ya. Mungkin ketika di sekolah, kenapa harus makan ayam, makan daging ayam, kenapa harus makan telur, kenapa harus makan sayur. Nah, saya sedikit flashback ketika kami dulu ketika jadi guru di Kalimantan itu, saya mencoba tiap hari Sabtu itu saya minta anak-anak itu bawa makanan, bawa bekal. Bawa bekal itu saya mengharuskan lauknya harus yang berisi lauk dari gunung dan lauk dari laut atau dari air ya. Dan anak-anak besok akan bawa saya bawa ayam ini ya, berarti lauk yang dari darat ada yang dari ayam, rusa dan sebagainya. Nah, sedangkan yang dari laut itu mungkin dari air ada ikan, ada apa yang lain. Dan itu kita apa sih kenapa harus makan daging ayam? Itu kita harus edukasi terus. Dan sampai saya melihat perkembangan sekolah yang saya tinggal itu sampai tahun 2020-an masih melakukan hal yang sama. Nah, di situ sebenarnya selain kita mengajarkan pengetahuan gizi pada anak dan orang tua, di situ juga sebenarnya ada waktu untuk berbagi anak-anak. Mungkin saat ini mereka susah ya untuk mendapatkan lauk telur, susah. Mungkin orang tuanya lagi. Itu kan ada tempat berbagi, ada ruang berbagi antara anak-anak. Nah, selain itu, saya melihat waktu awal-awal saya menerapkan ini, itu ketika makan itu banyak nasi yang berjajaran. Nah, tapi berjalan waktu 1 semester sampai setahun kita lihat sangat kurang ya, karena kita edukasi kalau makan itu yang duduk, anteng, terus makanannya harus yang rapi, nggak sampai boleh cecer. Dan sebenarnya ada nilai-nilai budaya yang sebenarnya bisa dilaksanakan untuk program ini, bukan sekedar ngasih makan orang sebenarnya, bukan sekedar ngasih makan orang, tetapi di situ ada edukasi, ada nilai-nilai budaya yang harus diterapkan. Ini juga harus penting juga. Wah, ini menarik sekali karena saya juga baru menyadari ternyata tidak hanya soal bantuan makan saja, pemenuhan gizi, tapi ada nilai edukasi, bahkan nilai budaya mengajarkan anak-anak untuk lebih menghargai makanan, begitu ya. Lalu sejauh mana sebenarnya MBG ini bisa menjadi solusi jangka panjang khususnya bagi anak-anak, bukan sekedar program bantuan saja dari pemerintah? Ya, kita perbaikan selanjutnya sebenarnya gini. Ini benar program besar, maka harus diikuti dengan effort yang besar. Contohnya gini, memang kita nggak bisa harus menyamakan pola makan, pola gizi antar dari Aceh sampai Papua, nggak bisa. Kalau memang ke depan bisa dilakukan, maka agar program ini berhasil, kita lihat aja suatu daerah itu dilihat
dilihat dari anak-anaknya kira-kira yang kurang apa. Oke. Nah, apakah kurang zat besinya atau kurang proteinnya. Nah, kalau kita lihat, saya melihat data Susenas tahun 2022 itu di wilayah Indonesia Timur itu kekurangan protein. Oke. Maka sebenarnya intervensi makannya, MBG-nya itu ya jangan disamakan dengan umum, maka Iya. mungkin proteinnya diperbanyak di wilayah Indonesia Timur. Nah, sama mungkin di beberapa wilayah di Jawa ini, kira-kira wilayah A ini sebenarnya yang kurang apa sih? Ya. Nah, itu kalau memang intervensinya tepat, maka jangka panjangnya akan kelihatan. Kalau hanya hantam kromo, bahasa saya Jawa lagi ya, hantam kromo, yang penting ngasih makan, ya kita Oke. nggak bisa melihat juga, nggak bisa Oke. melihat perbedaannya antara sebelum program ini berjalan dan sudah program ini berjalan, nggak bisa dihitung. Makanya effortnya ada sekarang pemerintah mungkin lewat Badan Gizi Nasional itu BGN, selain memperbaiki pola satu distribusi dan makanan gizinya, maka harus diikuti dengan bagaimana di wilayah tersebut itu apa sih yang kurang di masyarakat, itu akan kita lihat. Kalau itu bisa dilaksanakan, maka presisi nutrisinya akan kelihatan itu. Itu idealnya seperti itu ya. Tapi Idealnya. mungkin saat ini saya yakin lah pemerintah masih akan mengejar kuantitas agar terpenuhinya, tapi nanti akan kita lihat lah perbaikan-perbaikan itu seperti apa yang dilakukan. Oke, tentunya yang menjadi harapan adalah agar kualitasnya dibandingkan kuantitas, Iya. begitu ya. Kualitas akan dikejar sampai semua terpenuhi. Karena beberapa saya di Dapil di Blitar Tulungagung itu waktu kami melakukan sosialisasi MBG ke masyarakat, ya ada di tempat saya belum ada, Mas. Di sekolah saya belum ada. Berarti ini kan secara kuantitas belum terpenuhi. Iya. Mungkin kalau fokusnya BGN untuk kedepannya ada kuantitas semua terpenuhi, maka step berikutnya harus diikuti kualitasnya. Iya, betul. Kalau gitu, Mas Jairi, sebenarnya apa indikator keberhasilan MBG itu menurut Komisi E DPRD Jawa Timur? Kalau jangka pendek ya pasti lihat, kalau melihat perubahan struktur anak atau di badan anak kan nggak bisa. Pasti kita akan lihat beberapa tahun ke depan. Tapi yang kita lihat adalah saat ini keberhasilan adalah satu, seluruh anak-anak terpenuhi. Tersapa program ini. Dan kedua, semua SPPG ini sudah layak untuk melakukan program ini. Berarti harus punya sertifikat layak itu, dan IPAL juga harus berjalan. Nah, dan yang ketiga adalah menu yang ada itu sudah tidak protes lagi dari masyarakat. Sudah tidak ada protes. Itu keberhasilan program kan tidak ada protes. Tidak ada protes, betul. Tapi tidak protes itu bukan artian ditakut-takuti ya. Tapi ada atas kesadaran, oh ini sudah bagus, makanya tidak perlu ada protes lagi. Tapi kalau selama itu ada protes dari masyarakat, berarti masih ada yang kurang dalam perjalanan program itu. Berarti artinya SPPG atau dapur MBG ini harus menerima kritik dari masyarakat, wajib itu berarti ya? Wajib. Jadi ini masyarakat ini kan jangan diperlakukan sebagai objek saja, tapi harus diperlakukan sebagai objek juga, subjek sebagai pelaku juga. Makanya bersyukurlah kalau ada masyarakat yang protes. Itu karena apa? Dengan masyarakat yang protes itu akan ada perbaikan-perbaikan terus-menerus. Pasti. Nah, tapi dari beberapa waktu yang kita lihat ada masyarakat yang protes terus diintimidasi, itu nggak boleh juga. Daripada kita membentuk satuan pengawas atau seperti apa yang mengharuskan ada kelembagaan tersendiri, ya kita berikan kewenangan masyarakat lah untuk memprotes program ini. Kalau ada protes masyarakat, berarti langsung saja bisa diperbaiki. Mana SPPG yang mendapatkan protes itu langsung diperbaiki aja apa yang kurang. Tapi kalau sudah mendapatkan protes di masyarakat tidak ada perbaikan, ya BGN harus menutup juga agar jera juga, ini harus dikasih efek jera juga, karena sudah memanfaatkan program pemerintah, sudah mendapatkan fasilitas pemerintah. Kalau tidak mengikuti SOP pemerintah, ya harus ditutup juga. Betul sekali. Lalu bagaimana pengawasan terhadap bahan bakunya sendiri, Mas, sampai proses pengolahan di dapur MBG ini? Ya, kita pasti akan di sana. Kita beruntung juga ya, di dalam satu SOP itu selalu ada ahli gizi di dalamnya. Walaupun ada yang ahli gizi, ada yang pengawas gizi. Nah, kalau ahli gizi semua kayaknya tidak semua memakai ahli gizi, tapi di beberapa dapur saya melihat pengawas gizi, dan pengawas gizi itu sudah dilatih oleh pemerintah juga. Makanya tugas ahli gizi dan pengawas gizi itu ya ikuti saja lah SOP dari yang dilaksanakan BGN itu. Jangan ikut-ikutan bermain, jangan ikut-ikutan mengurangi kadar yang ada. Ya SOP, saya melihat di webnya
PGN itu sudah banyak kok, ada juknis tertentu, juknis A, juknis B, juknis C, dan itu saja lakukan saja. Nah, ada saya lihat di beberapa di tayangan juga bagus tadi dilihat beberapa SPPG, dia benar-benar melakukan penugasan SPPG ini sesuai dengan pagu yang ada, jadi tidak ada yang mengurangi, bahkan bisa jadi ini ada kelebihan yang dilakukan dari pagunya. Dilihat dari tampilannya luar biasa bagus. Terus kedua menunya tiap hari berganti. Terus ada lagi yang memang buah-buahnya yang benar-benar buah-buah yang paling bagus. Nah, gitu ya, Mas. ada juga loh saya melihat itu sebenarnya kan sudah ditentukan pagunya ini. Tapi memilih bahan bakunya ini, ada yang telurnya itu kalau bisa ya telur omega lah kalau bisa. Kan telur omega dengan telur biasa kan kalau saya sering survei dan beli di pasar itu kan berjarak antara 3.000 sampai 5.000 per kilo lah. Kalau seumpama itu belinya dalam kapasitas besar, pastinya akan lebih murah. Kalau benar-benar tujuannya untuk memberikan gizi yang anak-anak, kenapa nggak telur omega lah? Yang mungkin yang lebih bagus ya. Jangan dikasih telur yang itu yang paling murah, yang cepat busuk, yang kualitasnya nggak bagus, itu juga pasti masyarakat juga akan mengkritik juga kegiatan ini. Kalau seumpama dalam satu SPPG ini ya telurnya sudah omega, orang tua itu berarti SPPG ini sudah bagus, makanannya layak. Contoh lagi buah ya, kalau ada buah anggur itu ya anggur yang walaupun nggak premium ya standarnya lah medium, jangan diambil yang murahnya sehingga kalau dicampur dengan nasi agak panas sedikit ya layu, pulangnya banyak nggak kemakan oleh anak-anak juga sama. Itu. Oke, berarti artinya memang standar-standar ini juga harus terus diperhatikan dan juga harus memperhatikan juknis yang sudah diberikan SOP dari pemerintah begitu ya Mas ya. Oke. Kalau begitu Mas, ini kan artinya kolaborasi tidak hanya soal pemerintah pusat memberikan kepada dapur MBG, tapi kan kolaborasinya kolektif ya. Ada dari pemerintah daerah, ada dari sekolah, tenaga kesehatan, bahkan masyarakat umum dan yang punya UMKM. Nah sebenarnya seperti apa sih bentuk kolaborasi yang ideal yang bisa membentuk dapur MBG ini memang benar-benar memberikan mutu yang terbaik untuk anak-anak? Kalau saat ini kan basis pemberian kita, kalau kita lihat dari dari sekitar 50 juta penerima yang ada, data dari tahun 2025 akhir Desember itu hampir 40 jutanya itu adalah anak-anak sekolah. Jadi sebenarnya yang penting tiga ini aja, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial sebenarnya. Tiga-tiga ini kan berbasis data semua. Nah, kalau tiga-tiganya sudah sinkron, maka di bawah itu insya Allah nggak banyak selegenja lah bahasanya. Nah, karena kami menemukan data itu data sekolah nyata dengan kebutuhan EBG itu masih ada spare 12-15%. Beda data ya. Boleh dijelaskan Mas? Nah, beda data ini contohnya di data sekolah semuanya ini anak sekolah di A ini jumlahnya sekian ratus. Tapi ketika di lapangan ternyata itu sudah ada yang keluar, sudah ada yang pindah sekolah, sehingga kalau melihat data itu ada sekitar per 12-15%. Kan nanti akhirnya kalau data itu nggak sama, berarti ada anak yang dapat makanan, ada anak yang nggak dapat. Ada lagi suatu sekolah yang kelebihan makanan. Nah, terus yang kedua sebenarnya dengan adanya spare data itu, ada juga akhirnya 8-10% itu ada pemborosan makanan di sekolah. Nah, pemborosan makanan di sekolah itu mungkin anaknya kebetulan pada waktu itu nggak masuk. Nah, akhirnya kan makanannya balik ini. Terus ada juga mungkin nggak habis karena apa? Karena mungkin nasinya terlalu banyak atau apa? Atau mungkin menunya nggak layak untuk dimakan ya akhirnya ada pemborosan. Dan yang terakhir ini ada data sebenarnya ada 20% keterlambatan pengiriman ke sekolah. Nah, dari tiga sebenarnya gini, pihak sekolah, pihak dinas kesehatan dan dinas sosial ini kan semuanya intervensinya sebenarnya satu kan Mas Ran. Kalau data ini cocok tiga-tiganya, bisa tidak akan mengurangi mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat lah nantinya di MBG itu. Tiga hal ini sebenarnya yang perlu dilakukan pendataan
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Oke, ada 3 hal tadi ya Mas ya. Tapi ini yang menarik adalah ada angka 10-12% beda data. Artinya beda data ini menyebabkan 8-10% pemborosan. Ya, bisa jadi itu. Solusinya apa? Apakah memang perlu kolaborasi ini untuk menciptakan solusi agar itu tidak terjadi pemborosan begitu? Makanya yang diperlukan adalah pertama update data ya, update data di setiap sekolah ya. Karena kadang-kadang ada anak yang sekolah terus pindah sekolah, ada yang nggak masuk. Mungkin dibuat rata-rata saja sebenarnya. Untuk sekolah A ini kalau memang nantinya pemborosannya di apa, itu kan kita lihat di agregat ya. Mungkin bulan Januari, bulan Februari, Maret sampai dalam 1 tahun kan pasti punya data ini. Yes. Yang banyak nggak habis itu mana? Itu kan kalau mungkin yang nggak habis itu seumpama nasi kan bisa dibuat mungkin ditambah diganti nasi kuning lah, ada beberapa SPG diganti nasi kebuli lah. Itu kan nanti bisa diukur jumlahnya dan itu insya Allah bisa mengurangi lah dari pemborosan itu. Kedua mungkin seumpama yang diboroskan adalah lauknya. Tidak semua anak suka ayam. Daging ayam. Tidak semua anak suka daging lele mungkin ya. Dan tidak semua anak suka daging daging telur lah bahasanya. Dan tidak semua anak juga suka sayur. Kan dalam perjalanan setahun seharusnya SPPK sudah punya data. Sekolahan ini yang suka makanan apa, buah apa, sayur apa. Dan itu kalau sudah ada datanya tetapi dilakukan terus-menerus, maka pemborosan itu nggak akan berkurang juga. Kalau sukanya di dalam sekolah ini telur ya, mungkin telurnya yang diintervensi lebih sering daripada lauk yang lain. Kalau di anak ini mungkin sukanya sayur apa itu ya, mungkin entah brokoli, entah apa. Tapi kalau ini nggak semua senang, mungkin bisa diganti. Itu mungkin salah satu cara untuk mengurangi pemborosan yang ada di sekolah itu. Oke, wah itu menarik sekali ya. Ini nanti kalau memang pemilik dapur MBG ini bisa menonton podcast ini bisa jadi referensi begitu ya Mas ya. Semoga bisa untuk menjadi referensi perbaikan ke depan. Memperbaiki ke depan dan memiliki data. Oke, kalau kita bicara soal kolaborasi multisektor, ini tadi saya menyebutkan bahwa ada peran penting dari masyarakat. Saya minum ya? Boleh Mas, silakan. Sejauh mana pelaku usaha atau UMKM lokal ini dilibatkan Mas dalam penyediaan bahan pangan atau pengelolaan dapur? Karena kan tadi yang dikatakan bahwa dapur MBG tidak bisa sendiri menyediakan. Ada juga kolaborasi dia memerlukan bahan-bahan baku ini. Seperti apa? Kami melihat bahwa program ini menjadi salah satu program untuk mengintervensi naik turunnya bahan pangan di lapangan ya. Iya, ini betul. kita lihat akhir-akhir ini telur lagi turun di masyarakat ini. Saya kemarin belanja di pasar itu telur sudah di angka 27-28. Kemarin saya lihat lagi sudah agak turun. Padahal telur di kandang itu masuk ini sekitar 24-25. Ada spare waktu 3.000-2.000 lah. Nah, kalau seumpama ini turun, maka PGN bisa menyiapkan atau memerintahkan SPPG ini segeralah serap telur itu di masyarakat. Nah, kalau seumpama beras ini naik, maka kan sebenarnya Bulog bisa intervensi juga untuk membantu agar kualitas di SPPG tetap berjalan seperti semula, tidak mengurangi bahan. Mungkin jangan sampai alasan beras naik akhirnya dikurangi. Mungkin telur naik akhirnya dikurangi. Nah, intervensi ini sebenarnya karena kita di seluruh Indonesia sudah punya sekitar 26 kalau menurut data terbaru atau data Desember itu 17.000 sekian. Berarti kan untuk mengintervensi itu sebenarnya dalam tanda kutip agak mudah lah pemerintah mengintervensi itu. Apa yang mahal di situ bisa diintervensi. Apa yang murah di situ bisa dipercepat untuk penyerapannya. Kalau seumpama cabenya itu terlalu murah ya seumpama, kan SPPG bisa ngambil dari masyarakat itu. Tapi memang kualitas tetap harus dijaga. Mungkin kalau masyarakat atau pemilik SPPG takut untuk langsung menyerap dari petani ya, mungkin petani atau SPPG bisa kerjasama dengan BUMDes, bisa dengan koperasi. Nah, tugasnya koperasi dan BUMDes nanti itu adalah menyeleksi barang yang bagus yang bisa masuk ke SPPG. Oke, itu memastikan kualitas dan keamanan makanannya. Jadi kalau ada ketakutan SPPG untuk menyerap langsung ke petani, berarti SPPG ini bisa bekerjasama dengan BUMDes desa terkait, desa setempat, atau mungkin ke depan ada KDMB berjalan juga lewat Koperasi Desa Merah Putih. Nah, peternak bisa lewat masuknya lewat
koperasi, dan koperasi nanti juga masuknya ke SPPG. Ya. Itu untuk mengurangi atau memotong jalur rente di masyarakat. Berarti kan hanya 3 berarti, petani, koperasi, dan SPPG. Ya. Insya Allah lebih murah lah dengan itu. Seumpama telur agak murah, berarti perbanyaklah ngambil telur itu. Kalau beras mungkin agak murah, bisa juga lah segeralah diintervensi itu. Dan ini saya melihat MBG ini, program ini juga bisa untuk menjaga harga pangan di masyarakat itu. Itu garis besarnya seperti itu sih. Oke, wah ini menarik sekali. Berarti memang artinya kolaborasi ini memang perlu sekali dan harus dijaga agar tidak ada intervensi-intervensi di luar kolaborasi yang memang utama, begitu ya Pak ya. Oke, nah terakhir kita selanjutnya adalah soal sistem transparansi di dalam pengelolaan dapur MBG agar publik bisa mengetahui prosesnya seperti apa. Ini bagaimana nih, Mas, sistem transparansinya? Sistem transparansi ini ya karena program ini sebenarnya kan ada beberapa pemilih SPG melihat program akhirat lah. Nah, kalau program akhirat sebenarnya kan ini masyarakat bisa melihat keseriusan pemilih SPPG ini. Nah, transparansi ini kemarin sebenarnya kalau kita melihat di Jogja itu kan Sultan sebagai gubernur itu menginstruksikan kepada pemilih SPPG untuk memberikan harga. Yeah. Nah, sebenarnya gini, kalau SPPG ini kan setiap SPPG kan sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, 6 juta atau berapa itu kan. Sebenarnya kan tanpa mengurangi jatah permakanan ini sebenarnya sudah cukup. Kali ini ibu-ibu itu ahli kok dalam melihat ini. Ahli belanja Dan ahli membandingkan lah makanan ini. Sebenarnya kalau dilihat ini roti beneran nggak ya 5.000 itu. Oke, Nah, itu telur sudah ini jagonya. Sudah jagonya. Telur ini beneran 3.000 ini. Sebenarnya pemberian harga itu sebenarnya untuk mengurangi kecemburuan masyarakat atau namanya kecurigaan masyarakat. Tapi sebenarnya dengan memberikan fasilitas yang terbaik, menu, sebenarnya ibu-ibu sudah tahu, masyarakat sudah tahu, oh ini harganya 10.000, ini harganya segini ya. Nah, transparansi itu nggak harus diberikan harga sebenarnya, tapi memberikan harga itu salah satu pintu keluar ya. Tapi memberikan warna yang terbaik, tampilan yang terbaik, gizi yang terbaik itu sebenarnya itu sudah bentuk transparansi loh kepada masyarakat. Masyarakat sudah bisa menilai loh. Dengan harga sini dapat ini sudah dapat nilai. Makanya kalau ada 1 SPG terus ada 3 kurma, terus 1 susu, terus tambah roti, dan itu sebenarnya orang tahu ini harganya nggak sampai 10.000 lah ini. Nah, sebenarnya kan itu dilihat dari tampilan pun sebenarnya tahu. Makanya kami di DPRD Jatim menghimbau ya, pagu yang diberikan oleh pemerintah itu lakukanlah sebaik mungkin. Masyarakat ini sudah melek informasi semua kok, sudah melek harga-harga pangan, sudah tahu semua. Kalau sedikit saja melenceng dari SOP dan dari pagu yang ada itu masyarakat tahu. Itu bentuk transparansinya adalah tampilan dan pemenuhan gizi yang baik dalam satu ombreng itu bentuk transparansi yang bagus pada masyarakat. Oke, ini menarik sekali, pagu yang diberikan pemerintah dilakukan dengan baik karena masyarakat ini sudah pintar ya Mas Jaya. Sudah pintar, sudah bisa mengawasi secara langsung begitu. Bahkan memang beberapa kali pun juga kita melihat di media sosial adalah trennya saat ini masyarakat sedang memonitor nih SPPG di seluruh Indonesia seperti apa begitu ya. Iya, kalau makanya iyalah ini SPG jangan, kalau tugasnya mulia untuk memperbaiki gizi ya jangan ditunjukkan kelebihan atau jangan ditunjukkan kemewahan-kemewahan yang ada lah. Ya di tengah efisiensi pemerintah saat ini, di tengah ekonomi global seperti ini, kalau bisa pemilik SPPG ya cooling down lah. Maksudnya cooling down itu lakukan terbaik, tugasnya adalah pemenuhan gizi, bukan menampilkan flexing atau flexing atau keuntungan dari SPPG ini dari gitu SPPG ya. Berikanlah yang terbaik, gizinya dipenuhi dengan baik, tampilan dengan yang baik itu. Untuk yang flexing tinggallah. Masyarakat itu akan melihat kebaikan itu sebenarnya bisa hilang kalau diberikan tampilan-tampilan yang kontroversi di masyarakat. Nah, kalau mau tampil sesuai dengan kemampuan ya bolehlah, tapi ya jangan sampai masyarakat ini ini kok
dengan program ini kok tambah ini ya, di saat yang lain kekurangan menampilkan hal yang lebih-lebih. Betul. Ya lakukan sajalah. Tugasmu adalah memberikan gizi yang terbaik untuk anak-anak, bukan menampilkan teks. Seperti peribahasa titik nila rusak susu sebelahnya. Ya, nanti akhirnya program yang disusun Pak Prabowo ini, program besar ini akhirnya rusak dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang nakal. Nah, yang seharusnya tidak itu tugasnya. Betul. Nah, kalau dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri ini mekanisme pengawasannya seperti apa terhadap pelaksanaan program MBG ini? Kami sering komunikasi dengan Dinkes, dengan Dinas Sosial, dengan itu wilayah mana atau kabupaten mana yang belum mengurus sertifikat itu. Kalau memang belum diurus, segeralah diurus. Saya sering komunikasi dengan Dinas Kesehatan di Tulungagung juga. Beberapa SPPG yang belum memiliki sertifikat mana itu dipercepat saja. Itu bentuk kami. Dan dengan Dinas Sosial sebenarnya, dengan Dinas Pendidikan, data persoalan data. Untuk wilayah ini sebenarnya sudah cukup belum SPPG yang ada. Ya. Kalau pagunya memang anaknya berapa ratus ribu, berarti pagu SPPG-nya seperti ini. Ya. Dengan Dinas Sosial lebih banyak kami diskusi dengan data kemiskinan sebenarnya, wilayah-wilayah mana, terutama wilayah-wilayah yang memang di dalam kategori tertinggal ya. Iya. Dan itu saya melihat di Tulungagung ada satu wilayah yang dikategorikan tertinggal, tapi belum ada SPPG. Itu yang kita kejar, bagaimana SPPG secepatnya didirikan di wilayah yang tertinggal itu. Oke, kembali lagi soal quantity, ini memastikan bahwa seluruhnya dapat mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan jaminan MBG ini, begitu ya Pak ya. Oke, nah Mas Jerry, yang terakhir ini sebelum kita mengakhiri podcast Suara Jatim di segmen Ngobrol bareng Dewan hari ini, karena kita tadi sudah banyak membahas ya dari bagaimana teknisnya, pengawasan dan lain sebagainya. Mungkin ada sedikit pesan yang bisa disampaikan dari Mas Jerry kepada masyarakat ini agar ikut mengawasi bersama-sama MBG ini seperti apa, dan mungkin harapan dari DPRD Jawa Timur untuk masa depan program MBG. Program besar ini membutuhkan konsentrasi yang besar juga, baik pemerintah maupun masyarakat. Ya, untuk pemerintah setidaknya jangan alergi terhadap kritik yang ada di masyarakat. Terus kedua, masyarakat yang memang mendapatkan program ini itu juga harus dilakukan di rumah juga. Makanya belajar edukasi tentang gizi kepada sekolah itu perlu, agar nanti ketika anak-anak di sekolah mendapatkan gizi tertentu, pemenuhan gizi seharusnya diikuti di rumah. Nanti biar tidak terputus program ini, dan untuk mempercepat hasilnya di sebelum tahun 2045 setidaknya anak-anak sudah siaplah secara mental, secara gizi, dan secara fisik mereka sudah siap untuk menyambut generasi emas tahun 2045 itu. Oke, baik, terima kasih Mas Jerry untuk waktunya. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Jerry, ini anggota sekaligus Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, yang tentunya perbincangan ini membuka wawasan kita tentang program makan bergizi gratis. Bagaimana ini kita semakin jelas masa depan anak-anak, dan bagaimana kita ini membangun fondasi bagi generasi emas Indonesia 2045, dan kita juga melihat bagaimana dapur MBG ini bisa benar-benar berjalan jika ada kolaborasi yang baik antar sektor dari pemerintah pusat hingga masyarakat, khususnya UMKM. Dan pemirsa, tentunya ini menjadi hal penting sekali bagi kita untuk terus mengawal program MBG ini agar menjadi investasi strategis ke depannya bagi bonus demografi Indonesia. Dan itu tadi perbincangan kami bersama dengan anggota sekaligus Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Mas Jerry Irawan. Dan terima kasih sudah menemani kami hari ini di podcast Suara Jatim. Jangan lupa untuk bagikan episode ini ke keluarga Anda, ke sahabat Anda, karena semakin banyak yang tahu, semakin kuat juga pengawasan kita terhadap makan bergizi gratis. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat selalu. Demikian podcast Suara Jatim di Ngobrol bareng Dewan, persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Arbi Danila, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat